Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya sambutan dari Rektor ITENAS kepada Ibu Profesor Melinda Nurbanasari PhD, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Dr. Paristianti Nurwadani, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Yang saya hormati anggota pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi. Yang saya hormati para pimpinan organ ITENAS. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Institut Teknologi Nasional, yang saya hormati perwakilan dari Ikatan Alumni ITENAS, dan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul secara online melalui kegiatan Sarasehan Evaluasi ITENAS 2014-2030. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tidak terhingga kami sampaikan kepada Ibu Dr. Paristianti Nurwadani selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah bersedia memenuhi undangan kami untuk memberikan masukan, wawasan bagi pengembangan ITENAS ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, Institut Teknologi Nasional Bandung pada awalnya berdiri tahun 1972 bernama Akademi Teknologi Nasional atau ATENAS Bandung. Tahun depan akan genap memasuki usia 50 tahun. ITENAS saat ini sudah memiliki rencana pengembangan jangka panjang yang dituangkan dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan atau RIP ITENAS 2014-2030. Visi ITENAS adalah menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains, dan seni yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi dengan moto ITENAS Unggul 2030, mengabdi bagi negeri, berperan dalam tataran global. Saat ini ITENAS telah melalui tahap 1, yaitu periode 2014-2020 dari 3 tahap periode pengembangan jangka panjang ITENAS yang menitik beratkan kepada penguatan sumber daya, organisasi, dan manajemen. Sebagai informasi, berdasarkan RIP 2014-2030 awal, tahapan pengembangan ITENAS lainnya adalah tahap 2, yaitu periode 2020-2025, penguatan riset, serta tahap 3, yaitu adalah pencapaian ITENAS unggul. Namun demikian, dalam perjalanannya, dinamika kebijakan pendidikan tinggi dan isu-isu global berkembang sangat cepat, yang harus direspon secara cepat juga oleh perguruan tinggi dan termasuk ITENAS Bandung. Kami sedang melakukan evaluasi RIP ITENAS 2014-2030 dengan mencoba mengakomodasi berbagai perkembangan kebijakan seperti MBKM, klasterisasi perguruan tinggi IAPT 3.0 dan APS 4.0, serta isu global yang muncul saat ini seperti revolusi industri 4.0, society 5.0, pemeringkatan internasional, dan lain-lain. Kami menyadari sepenuhnya tuntutan yang muncul sekarang telah membukakan mata kami untuk harus melakukan akselerasi dan inovasi dalam berbagai hal, agar kami dapat terus berkompetisi dalam rangka ITENAS turut mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, mengedepankan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya atas nama ITENAS mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Paristianti Nurwadani atas kesediaannya menjadi narasumber pagi ini. Dan semoga kita dapat meroleh manfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimohon menunggu dan dimohon sabar untuk menunggu. Sampai dengan saat ini kita masih menunggu narasumber untuk bergabung pada acara Sarasehan pagi hari ini.
Yayasan Pendidikan Dayang Sunbi berdiri pada tahun 1972 bertujuan untuk melakukan kegiatan pendidikan seluas-luasnya, termasuk di dalamnya mendirikan perguruan tinggi. Bapak Insinyur N. Mansur Wiratmadja sebagai ketua, Ibu Insinyur Suciati Bunarto sebagai sekretaris, dan Bapak Darmawan SH sebagai bendahara. Pada tanggal 14 Desember 1972, berdirilah Akademi Teknologi Nasional yang pada tahun 1984 menjadi Institut Teknologi Nasional atau dikenal dengan ITENAS. ITENAS terletak di Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Bandung merupakan kota metropolitan dan pusat inovasi teknologi di Indonesia. Pada tahun 2015, mulai bergabung menjadi bagian dari UNESCO Creative Cities Networks. Institut Teknologi Nasional Bandung memiliki visi yaitu menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains, dan seni yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan baik di lingkup nasional maupun global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi. Melalui Tridharma Pendidikan yang berkualitas, ITENAS terus berkomitmen menciptakan karakter bangsa yang cerdas dan unggul, serta bermoral tinggi. ITENAS terus meningkatkan infrastruktur agar tercipta pembelajaran yang kondusif. ITENAS adalah perguruan tinggi swasta yang memfokuskan diri pada bidang teknologi, engineering, dan desain. Memiliki 3 fakultas yang di dalamnya menaungi 14 program studi S1, dan 3 program studi magister. Dari semenjak didirikan hingga sekarang, ITENAS sudah menghasilkan lebih dari 20.000 alumni yang telah ikut serta dalam pembangunan bangsa dan berkiprah baik di tingkat nasional maupun internasional. Menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan juga kompetisi yang sangat ketat, ITENAS telah memiliki Grand Design, di mana targetnya yaitu adalah pada tahun 2025 menjadi 10 besar PTS se-Indonesia. Sejumlah program unggulan telah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah penguatan SDM. Dosen didorong untuk studi lanjut S3 dan juga mengurus jabatan akademik. Kemudian keunggulan pada lulusan, di mana kami akan melakukan evaluasi kurikulum dan juga memperbaiki proses pembelajaran, penguatan pada kegiatan kemahasiswaan baik di level nasional maupun di internasional, penguatan kepada hasil-hasil riset dan inovasi yang akan memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa dan negara, dan program lainnya yaitu adalah perbaikan pada tata kelola atau manajemen yang diharapkan akan memperlancar semua proses akademik maupun proses administrasi sehingga ITENAS akan bisa beradaptasi dan mampu berjalan dengan cepat. Demi mendukung proses pelaksanaan Tridharma Pendidikan, kerjasama antar institusi pendidikan dan industri baik dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Hingga kini, ITENAS mencatat 114 kesepakatan kerjasama yang sudah dilaksanakan dan masih terus berlangsung. ITENAS terus berkomitmen untuk membantu bangsa dan negara dengan menggali potensi dan membina prestasi setiap individu yang tergabung di dalamnya. Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon kesabarannya untuk menunggu narasumber bergabung pada acara ini.
Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Insinyur Paristianti Nurwadani MP, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang akan dimoderatori oleh Ibu Kancitra Parmawati STMT. Kepada Ibu Moderator, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Taufik atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Webinar Challenges in Higher Education 2030 and Beyond. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Paristianti Nurwadani MP, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai narasumber kita hari ini. Yang terhormat Ibu Profesor Melinda Nurbanasari PhD selaku Rektor ITENAS Bandung. Yang terhormat para Wakil Rektor dan Dekan beserta jajarannya serta Bapak dan Ibu dosen sekalian. Yang terhormat perwakilan dari Yayasan Dayang Sumbi. Yang terhormat perwakilan para alumni ITENAS. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama secara daring untuk mengikuti acara webinar di hari ini yang diselenggarakan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Inovasi, dan Kerjasama ITENAS. Perkenalkan, saya Kancitra Parmawati yang akan bertugas untuk memandu acara ini. Sebelum kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan dari narasumber, izinkan saya untuk membacakan CV beliau dulu secara singkat. Beliau sejak masa kuliah hingga sekarang aktif di kegiatan International Biopesticide Manufacturing Association yang bertempat di Prancis. Aktif juga mengikuti konferensi dan forum internasional, baik menjadi utusan Indonesia maupun narasumber. Beliau juga aktif di Pusat Pengembangan dan Penatasan Guru Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sejak tahun 1990 dan 2010, menjadi Manajer Indonesia Germany Institute pada tahun 2006 sampai dengan 2009, serta aktif juga menjadi konsultan ISO 9001-2000, ISO 9001-2008, ISO 17025, dan ISO 14001 sejak tahun 2003 sampai dengan 2010. Beliau juga pernah juga sebagai atas pendidikan pada KBRI di Manila, Filipina, tahun 2010 sampai dengan 2014. Beliau juga pernah bertugas dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Sains pada Universitas Surya Kencana Cianjur, Jawa Barat pada tahun 2014-2015. Bulan Juli 2015 resmi diangkat sebagai Direktur Pembelajaran dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Pada saat ini beliau bertugas sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baiklah, selamat pagi Ibu Paris. Pagi Mbak Kancitra. Sehat-sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bu Ya, Rektor? terima kasih banyak Ibu masih menyempatkan waktu untuk hadir ke ITENAS di sela kesibukan-kesibukan Ibu pada saat ini. Baik Ibu, selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk memaparkan materi, kemudian mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan para dosen. Mangga Ibu. Baik, terima kasih. Manggilnya siapa nih? Manggilnya Mbak Citra ya? Citra, betul. Ya, baik nih Mbak Citra, terima kasih sudah menjadi moderator pada pagi hari ini. Kepada Prof. Melinda sebagai Rektor di ITENAS, terima kasih banyak. Kemarin kita sudah sempat bersilaturahim, Bapak Ibu dosen, dan khususnya mungkin para alumni ITENAS yang saya sangat yakin akan memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa ya untuk ITENAS, terutama dalam rangka menyempurnakan atau melakukan harmonisasi kurikulum, karena kurikulum kita sebetulnya sudah out of date mungkin 20 tahun ya. Kenapa? Karena sekarang ini perubahan hampir setiap tahun selalu menjadi langganan tetap ya. Jadi yang paling abadi adalah perubahan, terutama mungkin perubahan-perubahan terkait dengan capaian pembelajaran yang harus selalu kita update, karena industri sudah bergerak berubah lebih dulu beberapa tahun sebelum kita begitu. Jadi kita memang sudah tidak ada lagi sebetulnya penyempurnaan kurikulum itu atau penyesuaian kurikulum itu dulu mungkin 5 tahunan gitu ya. Sekarang mungkin harusnya tiap semester sudah berubah kurikulumnya karena industrinya juga sudah banyak berubah begitu ya. Bapak Ibu, terutama mungkin saya sangat menghargai ini Bu Rektor dan Bapak Ibu alumni serta mungkin guru besar yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama tentu saja saya mengucapkan terima kasih
kepada Ibu Rektor dan jajaran dari ITENAS yang telah memberikan silaturahim, dan kita akan sharing berdiskusi terkait dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan masa depan Indonesia, dan kami titipkan juga masa depan lulusan ITENAS agar juga menjadi SDM unggul untuk Indonesia maju dan aktif dalam kegiatan-kegiatan Kampus Merdeka agar Indonesia jaya. Ini penting saya sampaikan karena kebetulan pada presentasi yang akan nanti saya sampaikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan baru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek yang akan menjadi kesempatan-kesempatan buat Ibu Rektor, kawan-kawan, terutama para alumni yang harus menjadi inputer yang akan selalu membuat ITENAS berjaya pada dunia kerja dan dunia industri, baik di Indonesia, regional maupun global. Kemudian yang kedua, tentu saja kami ingin mengucapkan syukur kehadiran Ilahi Robbi karena hari ini masih diberi kesehatan dan kesempatan yang luar biasa, karena kebetulan juga kemarin setelah pulang bertemu dengan Bu Rektor dari ITENAS itu, kami pulang sekitar 6:30, saya sampai ke Jakarta sekitar 6:30, itu harus langsung memimpin rapat, 4 rapat lagi sampai jam 11 malam. Jadi luar biasa, semuanya ingin menyampaikan berita-berita baik, perubahan-perubahan kurikulum, karena Mas Menteri mempunyai kegiatan transformasi pendidikan tinggi. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada ITENAS yang telah bisa melakukan berbagai macam persiapan mengakses hibah yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Menurut informasi dari Bu Rektor ada sekitar 5 miliar. Tentu sangat yakin, saya juga mungkin minta tolong sama Ibu Rektor dan kawan-kawan, sudah berapa lama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tidak pernah memberikan budget hibah yang jumlahnya miliaran. Mungkin setelah sekian tahun kita melakukan berbagai macam kolaborasi dengan ITENAS, tapi saya sangat yakin tahun ini adalah tahun di mana ITENAS juga berjaya bisa mengakses 5 miliar dari hibah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak hingga kepada ITENAS yang selalu mengupdate lulusan-lulusannya sehingga dapat menjadi inspirator ya bagi teman-teman yang lain di perguruan tinggi yang lain. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, judulnya sangat menggoda ya. Challenges in Higher Education 2030 and Beyond. Wah, ini luar biasa nih. Saya sangat yakin nih ITENAS sudah siap untuk menyiapkan SDM unggul atau memproduksi SDM unggul untuk Indonesia maju. Jadi yang maju bukan hanya ITENAS ya, tapi juga untuk Indonesia. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, akan ada apa di tahun 2030? Tahun 2030 itu Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian nomor 7 di dunia. Pertanyaan saya, sudah siapkah ITENAS menyiapkan kurikulum untuk 2030? Sekarang saatnya Bapak Ibu, karena tahun 2030 kita akan menjadi negara berkembang yang akan menjadi negara maju, dan kita akan mengalahkan Jerman, Jepang, dan beberapa negara lain. Di atas kita hanya akan ada India dan Amerika serta Cina, Bapak Ibu sekalian, dan mungkin Brazil. Tapi Brazil juga sekarang belum bisa keluar dari pandemi COVID. Jadi saya kira Indonesia ini dibantu sama teman-teman dari ITENAS dan juga alumni-alumni ITENAS. Betul-betul saya sangat yakin kita akan bergotong royong untuk menyiapkan Indonesia menjadi negara dengan perekonomian nomor 7 di dunia. Karena ditanya beyond, maka tahun 2050 Indonesia akan menjadi negara nomor 4 di dunia kalau ITENAS menyiapkan berbagai macam kurikulum dan dosen mengupdate kompetensinya agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini dan society 5.0. Kita menuntut kepada mahasiswa kita untuk menjadi mahasiswa milenial yang mempunyai lulusan dengan kompetensi global. Kalau dosen tidak mempunyai kompetensi global, maka pasti mahasiswanya juga akan kurang terinspirasi.
Jadi saya titip nomor 1 sama Bu Rektor, sama teman-teman di ITENAS, nomor 2 titip lagi sama Bu Rektor, dan teman-teman dari ITENAS nomor 3 titip lagi sama Bu Rektor, dan teman-teman di ITENAS serta alumni ITENAS untuk selalu menyiapkan mahasiswa ITENAS dan dosennya betul-betul terupdate kompetensinya. Bapak Ibu yang saya sangat hormati, saat ini, jangankan mungkin tahun depan atau masa-masa yang akan datang ya, saat ini saya sangat yakin kalau Bu Rektor, Bapak Wakil Rektor, teman-teman alumni ITENAS yang sudah berjaya di dunia industri, kalau ketinggalan dompet pasti tidak akan balik ke rumah. Ya, nggak akan balik ke rumah tuh. Karena mungkin kalau uang bisa pinjam temannya. Tapi begitu Bapak dan Ibu ketinggalan laptop untuk bekerja, ketinggalan handphone, Bapak Ibu pasti balik lagi ke rumah, kemudian akan tidak percaya diri. Kalau Bapak dan Ibu, baik dosen maupun mahasiswanya, tidak bawa laptop dan tidak bawa handphone. Kenapa? Karena seluruh kegiatan dipandu dan diberi fasilitas kemudahan oleh teknologi yang ada dalam handphone dan laptop. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau sekarang mungkin laptop itu dibawa-bawa, sebentar lagi mungkin laptop itu hanya tinggal mijit jam tangan, kemudian layar virtual ada di depan kita. Kita juga mungkin nggak usah ngetik, ngomong aja, nanti sudah akan ada tulisan-tulisan. Kita juga manggil gambar, mungkin suatu saat tidak usah ngedraw, tapi mungkin tinggal bilang, tolong diambilkan gambar ITENAS, langsung akan keluar. Ya, jadi bayangkan sama Ibu, ini akan terjadi, cepat atau lambat. Dulu saya pada waktu sering nonton film Star Trek, saya kira tuh tidak akan pernah terjadi ya. Ternyata sekarang terjadi. Gak usah terlalu lama Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya titip pesan Bapak Ibu, karena nanti akan ada Society 5.0, tolong seluruh dosen dibekali apa yang akan berubah, bagaimana melakukan berbagai macam pola pikir, pola tindak, dan pola action plan Bapak dan Ibu sekalian agar sesuai dengan Society 5.0 dan Industri 4.0 menjelang Industri 5.0. Kalau Bapak Ibu pergi ke beberapa perusahaan yang sangat terkenal atau mempunyai omset di atas 1 triliun, Bapak dan Ibu tidak akan pernah mendapatkan bertemu dalam 1 tahun seorang engineer yang harus melakukan perbaikan pada berbagai macam mesinnya. Kenapa? Karena sudah pakai berbagai macam virtual maintenance and repair. Jadi ahlinya berada tetap di Eropa, ada di sini teknisinya, mereka tinggal bilang buka nomor mesinnya, ya, betulkan diganti dengan input spare part yang nomor berapa, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu betapa kita sangat dimudahkan, tapi hal itu sekarang masih sebagian besar dikuasai oleh SDM yang berasal dari lulusan-lulusan di negara-negara tetangga. Nah, saat ini kami di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi betul-betul mencari talenta-talenta digital, diberi tugas oleh Pak Presiden untuk menyiapkan 100.000 talenta digital. Sekarang ini baru dapat 87.000, Bapak Ibu ya. Kami baru dapat 87.000, 3.000 diantaranya adalah lulusan tersertifikasi internasional dari Google dan dari berbagai macam proyek-proyek yang ada kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mulai saat ini saya minta tolong kepada seluruh program studi yang ada di ITENAS untuk melakukan revisi kurikulum, masukkan kurikulum yang berhubungan dengan AI, Artificial Intelligence, robotik, big data yang diintegrasikan kepada seluruh program studi. Tidak ada satupun program studi yang tidak membutuhkan kompetensi-kompetensi era digital. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi tolong segera update kompetensi para dosen, kompetensi para dosen, kompetensi para dosen dengan kompetensi digital, langsung melakukan transfer kepada mahasiswanya, apapun program studinya harus terinsersi kompetensi digital agar mahasiswa ITENAS betul-betul sesuai dengan kebutuhan industri. Bapak Ibu, ini adalah tantangan dari Industri 4.0 dan Society 5.0 di mana kita semuanya sudah tahu, Bu Rektor, Bapak Wakil Rektor nggak pernah lagi beli makanan jurusan gidig, kata orang Jawa Barat, nggak gidig, nggak ada Bapak Ibu sekarang, tinggal
pesan ya, menggunakan berbagai macam aplikasi yang ada. Bapak Ibu takut kena COVID juga kita tinggal telepon, tinggal pesan, semuanya tinggal datang sendiri. Dan Bapak Ibu artinya adalah peran-peran manusia sebagian besar sudah diganti oleh otomatisasi, oleh mesin, oleh robot, dan oleh artificial intelligence. Kemudian akan terjadi perubahan besar-besaran tenaga kerja global, dan saya sangat yakin Bu Rektor dan jajarannya sudah menyiapkan kompetensi peralihan tenaga kerja global yang beralih profesi dan selalu diminta untuk mempunyai kompetensi digital. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, minimal ada sekitar 1,8 juta yang pekerjaannya, jenis pekerjaannya digantikan oleh artificial intelligence, termasuk Bapak dan Ibu sekarang ini adalah bagaimana Bapak Ibu menyiapkan berbagai macam kenaikan pangkat dosen, ya. Kemudian pelayanan ijazah luar negeri, Bapak dan Ibu tidak usah ngantri di tempat kami, semuanya Bapak Ibu tinggal klik, semuanya asal Bapak Ibu mengikuti seluruh standar, semuanya bisa dipantau dari ITENAS dan dari rumah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, teknologi-teknologi yang ada di saat industri 4.0 ini semuanya akan melahirkan profesi baru. Sebentar lagi supir nggak laku ya Bu, karena semuanya sebentar lagi mungkin mobilnya cuma tinggal di komando dengan suara ya, tolong hidupkan mesin, begitu ya. Kemudian setelah itu tinggal order, minta tolong dari Bandung di ITENAS langsung menuju kantor L2 Dikti pakai jalan muter lewat satu tempat, misalkan lewat Paris Van Java dulu, misalkan begitu. Bisa karena pengen muter-muter. Bapak Ibu nggak usah mikir lagi, mobil akan jalan sendiri. Dan itu akan terjadi sebentar lagi. Bapak Ibu sekalian, kemudian saya minta tolong kepada Bu Rektor, Pak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan dosen, serta alumni ITENAS untuk meningkatkan kualitas keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan industri 4.0, society 5.0, dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Bapak Ibu sekalian, saat ini teman-teman dari Google, dari Huawei, dari BUMN, mereka selain nanya ijazah, pasti nanyanya sudah punya sertifikasi apa. Ya, misalnya apakah bahasa Inggris atau programmer dan sertifikat-sertifikat internasional yang lainnya. Dan kami sudah melakukan berbagai macam studi bahwa teman-teman adik-adik mahasiswa yang mempunyai sertifikat internasional di bidang digital semuanya mempunyai pekerjaan lebih baik dan mempunyai salary yang lebih tinggi dibanding dengan lulusan yang tidak mempunyai sertifikat yang berhubungan dengan digital. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami yang saat ini ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa teman-teman di ITENAS mohon izin untuk segera melakukan berbagai macam penyesuaian kurikulum plus dengan diberi kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk mendapatkan sertifikasi yang internasional, minimal mungkin yang nasional. Dan kami sangat yakin jika Bapak dan Ibu punya waktu, seluruh dosen dan apapun program studinya atau setiap program studi kalau memungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan atau peningkatan kompetensi yang terkait dengan kompetensi coding dan kelas-kelas lain yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan industri pada era industri 4.0 dan society 5.0. Bapak Ibu, ini saya copy dari ITENAS ya, mudah-mudahan ini update juga nih, mohon maaf kalau kurang update ya. Jadi visi ITENAS adalah menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, ya, sains dan seni yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global berdasarkan nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah memberikan visi seperti ini,
maka Bapak dan Ibu mohon untuk dicek di masing-masing program studi. Apakah sudah mempunyai nilai integritas? Ya, peran pembelajaran dan tridharma perguruan tinggi yang mana yang menjamin seluruh dosen dan sivitas akademika ITENAS adalah bisa mempunyai integritas sesuai dengan standar ITENAS. Apakah integritas standar ITENAS sudah sama dengan integritas yang diminta oleh dunia kerja dan dunia industri? Kalau sudah lebih bagus, alhamdulillah. Kalau belum sesuai dengan standar industri dan standar dunia kerja, minta tolong harus dicarikan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang melatih dan membudayakan integritasnya harus sama dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Begitu juga dengan berbagai macam nilai-nilai kualitas dan inovasi. Apakah sudah sama dengan kebutuhan industri dan dunia kerja? Kalau sudah sama, alhamdulillah. Kalau belum, harus dicari bagaimana peran tridharma perguruan tinggi untuk melakukan budaya selalu meningkatkan kualitas dan budaya inovasi. Kemudian tolong dicek kepada Bapak dan Ibu, para alumni ITENAS, apakah beliau-beliau sudah menjadi aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Ya, baik itu di regional maupun global. Kalau sudah berarti kurikulum ITENAS sudah cocok. Kalau belum atau baru 50% yang mengikuti pembangunan berkelanjutan, maka kewajiban untuk seluruh sivitas akademika ITENAS untuk melakukan pembiasaan dan membudayakan bagaimana setiap insan dikti ITENAS mengikuti atau berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan melalui teknologi, sains, dan seni. Misi ITENAS ini sangat luar biasa ya. Nomor 1, membangun karakter. Nomor 2, mencerdaskan intelektual dan integritas serta moral. Nomor 3, mempunyai karya ilmiah dan karya inovatif bagi kesejahteraan masyarakat. Nomor 4, melakukan pengembangan infrastruktur dan sistem manajemen berbasis sains, teknologi, dan suasana akademik yang kondusif. Apakah ini kalau kita kasih skor, berapakah nilai skor ITENAS untuk misi 1, 2, 3, 4? Bapak Ibu yang paling tahu. Kalau Bapak Ibu merasa misi 1 baru nilainya 7, mari Bapak Ibu seluruh tim ITENAS harus mempunyai action plan bagaimana caranya dari 7 naik ke 8. Kalau nomor 2.2 baru 6, ya Bapak Ibu harus mempunyai action plan untuk meningkatkan menjadi 8. Kalau Bapak Ibu sudah mengukur ITENAS untuk karya ilmiah dan karya inovatif masih 8, ingin jadi 9 juga silahkan ditingkatkan. Kalau Bapak Ibu cukup dengan angka 8 berarti sudah cukup, silahkan untuk melakukan perbaikan pada yang misi 1 dan misi 2. Kemudian Bapak dan Ibu jika menurut Bapak Ibu infrastruktur dan sistem manajemen sudah bagus, Bapak Ibu juga silahkan menilai. Kalau sudah sesuai dengan standar ITENAS dan sesuai dengan standar nasional, Bapak Ibu juga boleh untuk konsepnya untuk fokus pada yang misinya belum tercapai sesuai dengan standar. Bapak Ibu yang kami hormati, karena adanya otomatisasi, maka di dunia akan kehilangan 800 juta pekerjaan. Bagaimana dengan Indonesia? Ya tinggal menunggu Bapak Ibu, sekarang mungkin udah sekitar puluhan juta kehilangan pekerjaan karena COVID dan karena ekonomi kita sedang dilanda COVID dan semuanya melakukan kegiatan secara WFH. Sehingga banyak berbagai macam industri yang digerakkan dengan otomatisasi. Kalau saya sekarang ingin membayar pajak mobil, saya juga tidak usah pergi kemana-mana, bisa dilakukan pembayaran pajak mobil. Kalau saya ingin melakukan kegiatan untuk pembuatan perusahaan, SIUP dan lain sebagainya, saya juga nggak usah pergi kemana-mana, bisa semuanya dilakukan dengan berbagai macam inovasi-inovasi teknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami minta tolong kepada Bapak dan Ibu bahwa kegiatan secara global betul-betul membuat berbagai macam pekerjaan menjadi otomatis dan itu akan mengurangi kesempatan kerja bagi teman-teman yang tidak mempunyai keterampilan dan kompetensi sesuai dengan masa kini. Dan untuk Indonesia, menurut berbagai macam sumber, terdapat sekitar 12% pekerjaan yang saat ini akan digantikan dengan otomatisasi pada tahun 2030. Pertanyaannya, apakah seluruh program studi di ITENAS sudah menyiapkan
capaian pembelajaran untuk otomasi atau otomatisasi pada bidang-bidang yang akan digelutinya. Saya yakin belum 100% seluruh program studi ITENAS menyiapkan berbagai macam mata kuliah otomatisasi di setiap program studinya. Nah, Bapak Ibu, untuk menyongsong hal tersebut, maka teknologi dasar untuk industri 4.0 minta tolong untuk Bapak Ibu boleh 10-10-nya dipilih, boleh punya beberapa saja, tapi wajib kepada seluruh dosen untuk menguasai minimal beberapa teknologi dasar, yaitu ada Internet of Things, ada Artificial Intelligence, ada New Material, ada Big Data, ada Robotik, ada Genetic Editing, ada Nanotech dan Biotech, ada Additive Manufacturing 3D Printing, ada Cloud Computing, dan ada Augmented Reality. Di Direktorat Tindak Pendidikan Tinggi Bapak Ibu sekalian, berbagai macam teknologi dasar ini sudah kami integrasikan dalam PDDikti dan sebentar lagi akan kami integrasikan di dalam Spada Dikti yang akan memberikan atau mendeliver mata kuliah dengan pendekatan augmented reality. Juga akan memberikan berbagai macam video-video transformasi pendidikan tinggi dengan augmented reality, di mana Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia bisa menyaksikan berbagai macam operasi di bidang kedokteran dan reparasi di bidang berbagai macam manufaktur dari partner kita di luar negeri bisa disaksikan di Indonesia dengan augmented reality. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong sebentar lagi Bapak dan Ibu sekalian segera bergabung dengan Spada agar Bapak dan Ibu tidak tertinggal, dan sekarang di dalam Spada sudah disiapkan modul-modul lebih dari 2.000 modul gratis dan sudah berstandar nasional dengan tiap satu kali tatap muka sudah ada minimal 4 video dan ada berbagai macam kuis untuk membuat dan merecek berbagai macam capaian pembelajaran apakah sudah tercapai atau belum. Ya. Kemudian saat ini apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman di ITENAS? Maka saya minta tolong ITENAS mempelajari kembali skill pada abad 21 ini yang terkait dengan literasi dasar yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian kompetensi dan ada karakter-karakter yang berkualitas. Untuk yang kompetensi literasi dasar tadi sudah saya sampaikan, tetapi khusus untuk kompetensi ini harus diinsert kepada setiap soft skill yang ada di ITENAS, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Kalau Mas Menteri masih nambah dengan 2 C yang lain. Mas Menteri menyampaikannya adalah compassion logic, compassion dan computating logic. Jadi ada 2 lagi di area tengah ini yang diberikan oleh Mas Menteri ditambah 2 C yang lain. Kemudian untuk kualitas-kualitas karakter yang luar biasa, maka kami sangat berharap Bapak dan Ibu sekalian mempunyai pola untuk merubah pola pikir para mahasiswa agar selalu penasaran, selalu punya inisiatif, dan selalu punya hal-hal yang berhubungan dengan adaptif, serta punya leadership yang luar biasa, dan tidak punya cultural shock terkait dengan era industri 4.0, society 5.0, ataupun era-era digital yang lainnya. Bapak Ibu, ini adalah kalau ITENAS sudah memenuhi kriteria-kriteria ini, berarti ITENAS adalah perguruan tinggi yang unggul pada tahun 2030 ataupun beyond 2030, yaitu 2045 saat kita merayakan kemerdekaan 100 tahun Indonesia, dan pada tahun 2050 seperti yang tadi sudah disampaikan oleh McKinsey bahwa 2050 kita akan menjadi negara nomor 4 di dunia dari segi perekonomian. Bapak Ibu, ini adalah kemampuan-kemampuan memecahkan masalah yang tadi diminta soft skill-nya oleh para industri di era global ini. Nomor 1, pekerjaan masa depan yang membutuhkan keterampilan inti itu yang paling banyak didominasi adalah untuk pandai memecahkan masalah. Jadi minta tolong Bapak dan Ibu sekalian, lakukanlah problem based learning dan problem based solving yang ada di dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di ITENAS. Mohon ini Bapak Ibu ya. 36% diminta mahasiswa lulusan kita untuk bisa memecahkan masalah. Ya. Kemudian berikutnya adalah
yang diminta oleh pekerjaan-pekerjaan masa kini adalah yang berhubungan dengan keterampilan sosial, kemudian lanjut kepada pengetahuan proses bisnis, kemudian mengetahui sistem, dan baru kognitif, Bapak Ibu ya. Kalau kita sejak zaman dahulu kala selalu kognitif, padahal untuk pekerjaan masa depan hanya diperlukan 15% saja. Malahan untuk abad 21 tadi 2030 yang kognitif ini ada kemungkinan makin tinggi lagi, tetapi untuk konten pemecahan masalah dan konten-konten yang lainnya tetap diminta selalu lebih dari 30%. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi saya minta tolong untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana melakukan identifikasi dan pemecahan masalah. Bapak Ibu, ini adalah daftar dari kebutuhan teknologi digital. Bapak Ibu silahkan pilih juga hal yang berhubungan dengan 10 keterampilan untuk dikuasai pada tahun 2025, mulai dari analytical thinking, active learning, complex problem solving, dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah 10 keterampilan baru dan 10 teknologi baru ini sudah ada kurikulumnya di ITENAS? Kalau belum, segera rapatkan barisan, melakukan kegiatan untuk penyempurnaan kurikulum. Mengapa sih harus disempurnakan kurikulumnya? Karena Bapak Ibu, menurut penelitian Bank Dunia, hanya 47% saja kurikulum di perguruan tinggi Indonesia cocok atau match dengan kebutuhan industri. Jadi ada rantai kurikulum yang lepas, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah presentasinya Pak Dirjen. Ada kurikulum yang lepas dan rantai industri dan rantai Tridharma perguruan tinggi ini menjadi kosong. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah mengetahui rantai apa yang kosong, kalau tadinya pada saat masa lalu rantai kita ini antara Tridharma dengan dunia kerja, rantainya terbuat dari besi, karena kita akan sepakat mengganti rantai yang putus atau yang rantai yang hilang, maka saya minta tolong mari kita bertekad. Rantai putus ini akan kita ganti dari besi menjadi emas. Supaya apa? Supaya tidak putus dan tidak karatan. Bagaimana caranya? Bapak dan Ibu melakukan perubahan kurikulum yang sesuai dengan dunia industri dan dunia kerja, dan sesuai dengan industri 4.0 dan society 5.0 yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu 10 teknologi baru harus dikuasai dan kegiatan keterampilan juga 10 keterampilan baru harus dikuasai oleh dosen dan akan disampaikan kepada para mahasiswa. Bapak Ibu, bagaimanakah untuk Bapak Ibu memberikan langkah-langkah di ITENAS melakukan penyongsongan terhadap 2030 melalui revolusi industri 4.0? Nomor 1 adalah kesadaran seperti yang hari ini dilakukan oleh Bu Rektor dan kawan-kawan. Mari kita melakukan berbagai macam kesadaran bahwa kebutuhan industri 2030 itu tidak sama dengan yang sekarang kita lalui. Tapi Bapak dan Ibu harus melakukan kegiatan penyempurnaan kurikulum. Kemudian berikutnya adalah pendidikan, maka pemerintah dan praktisi harus selalu berkolaborasi dan bergotong royong untuk membuat kurikulum yang relevan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah harus melakukan pengembangan profesi. ITENAS ini tahun 2030 mau membantu Indonesia mempromosikan promosi apa? Apakah artificial intelligence atau genetic engineering atau ahli otomatisasi atau mungkin augmented reality, harus di dalam di statement, harus di statement. Kalau enggak nanti ITENAS tidak akan punya ciri khas, ya. Seperti contoh misalkan di teman-teman Universitas Negeri Surakarta, Bapak Ibu sekalian, sudah bekerja sama dengan Solo Technopark, mereka langsung men-statement bahwa UNS dan Solo Technopark akan menyiapkan hub untuk memproduksi SDM dengan kompetensi cyber security. Jadi Solo akan menjadi hub untuk cyber security, seluruh kegiatannya di backup dengan cyber security. Bagaimana dengan ITENAS? Silahkan Bapak Ibu untuk melakukan diskusi-diskusi agar menyiapkan kurikulum ITENAS
siap untuk mengembangkan profesi yang sesuai dengan era digital, karena kita akan menyiapkan lulusan dari ITENAS yang mempunyai keterampilan beyond dari tahun 2030 ya. Kemudian nomor berikutnya adalah menerapkan standar yang tinggi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau ITENAS itu sekarang sudah unggul, berarti punya PR harus menyiapkan akreditasi internasional. Kalau sekarang masih baik sekali, punya kesiapan untuk mempunyai standar ITENAS adalah harus unggul. Karena kalau standarnya biasa-biasa aja, tidak akan ada perusahaan yang melirik. Ya. Oleh sebab itu, Pak Presiden meminta kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menyiapkan mahasiswa kita yang lulus harus dapat berkompetisi pada masa depan beyond 2030 juga, ya, seperti yang tema kita hari ini. Dan kompetisi yang diminta oleh Pak Presiden adalah kompetisi mahasiswa tersebut adalah maka harus dibekali dengan 5 kompetensi. Untuk bisa berkompetisi, mahasiswa harus dibekali 5 kompetensi. Kompetensi yang pertama adalah dedikasi yang kuat. Nah, kompetensi kedua adalah pembelajar sepanjang hayat. Kompetensi ketiga adalah mempunyai kemampuan inovatif. Kemudian nomor kompetensi kelima adalah menguasai iptek yang paling up to date. Kemudian kompetensi yang kelima adalah menyiapkan lulusan dengan 3 kelompok. Apakah bekerja lulusannya, atau mau menjadi job creator, atau mau menjadi wirausahawan. Monggo Bapak Ibu dilakukan. Treatment untuk mahasiswa yang pengen bekerja jadi pegawai negeri berbeda dengan treatment yang teman-teman mahasiswa yang mau melakukan kegiatan kewirausahaan ya. Oleh sebab itu, Mas Menteri menyiapkan 1 soft skill yang sudah digodok oleh teman-teman di staf ahli yang dinamakan dengan pelajar Pancasila, yang diterjemahkan dari tujuan pendidikan tinggi, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian mahasiswa dari kita, dari ITENAS dan tetangganya belum berakhlak mulia, berarti dia belum lulus menjadi warga pendidikan tinggi ya, karena belum berakhlak mulia. Kemudian yang lainnya adalah mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dan ini adalah 4 ciri dari mahasiswa Pancasila kita. Kemudian untuk menjamin mahasiswa kita bisa berkompetisi, maka Pak Menteri sudah menyiapkan perguruan tinggi agar mencapai 8 standar indikator kinerja utama yang sudah dijabarkan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2021 terkait dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Bapak Ibu sekalian, karena Pak Presiden dan Mas Menteri ingin menyiapkan Indonesia bisa berkompetisi pada masa depan, maka saat ini dibuat berbagai macam kebijakan, diantaranya adalah kebijakan Renstra. Tolong perhatikan nomor 2, yaitu menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja. Dan menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan. Walaupun kita ada 4 Renstra, tapi yang dibiayai secara besar-besaran oleh Pak Presiden melalui Mas Menteri adalah 2 prioritas Renstra. Kemudian 2 prioritas Renstra itu yaitu menguatkan mutu relevansi pendidikan tinggi dan menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan, maka disiapkan 8 aktivitas kampus merdeka yang dibiayai dengan uang LPDP 2,1 triliun. Kemudian untuk melakukan kegiatan indikator kinerja utama nomor 5, maka disiapkan 8 indikator kinerja utama yang memang akan menjadi barometer untuk keunggulan perguruan tinggi yang akan digunakan oleh Mas Menteri. Kemudian dalam rangka melakukan kegiatan Renstra, melakukan kegiatan SNDikti, melakukan kegiatan 8 indikator kinerja utama, tentu harus punya dana dan SDM. Nah, SDM-nya sudah disiapkan oleh Mas Menteri. Dananya adalah melakukan transformasi pendanaan melalui matching fund dan competitive fund. Tahun ini dibiayai sebanyak 750 miliar plus 500 miliar, yaitu sebanyak 1.250 miliar. Tapi karena sudah dianggap sukses, tahun depan
disiapkan oleh Mas Menteri dana sebanyak 3,1 triliun untuk melakukan kegiatan pendorong indikator kinerja utama dan kegiatan kampus merdeka. Bapak Ibu sekalian, untuk mengakses salah satunya matching fund, Bapak dan Ibu sekalian sudah punya platform Kedereka, tolong Bapak Ibu segera aktif di platform Kedereka, karena Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan berbagai macam kesempatan, baik matching fund maupun competitive fund, mulai bulan November 2020 untuk seleksi kegiatan tahun 2021 untuk seleksi kegiatan di tahun 2022. Jadi kalau dulu Bapak Ibu di tahun berjalan kita bikin hibah, sekarang berbeda. 1 tahun sebelumnya atau 2 bulan sebelum tahun ajaran baru atau tahun anggaran baru, kami sudah akan mengumumkan hibah dan akan diumumkan pada tanggal Januari awal, pada Januari pertengahan, langsung Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan berbagai macam inovasi. Terakhir Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu bisa mengakses Kedereka dan proposalnya di ACC, berarti perguruan tinggi yang bernama ITENAS betul-betul mempunyai peran terhadap sistem inovasi yang ada di Indonesia, karena akan menjadi pusat riset, akan menjadi pusat pendidikan dan regenerasi, berbagai macam kesiapan tenaga inovator, akan menjadi juga pusat para ahli untuk melakukan berbagai macam kajian. Kemudian perguruan tinggi yang memang mengikuti sistem informasi juga akan mempunyai partner dari perusahaan-perusahaan dan industri, dan yang terakhir adalah perusahaan-perusahaan akan melakukan berbagai macam kerjasama agar kita semuanya bisa saling menjadi konsultan. Perguruan tinggi bisa jadi konsultan di perusahaan, teman-teman praktisi di perusahaan bisa jadi konsultan di perguruan tinggi. Dan saya sangat yakin berbagai macam hal yang berhubungan dengan production based learning, Bapak Ibu bisa lakukan secara perlahan tapi pasti di ITENAS. Saya sekali lagi sangat yakin dengan adanya identifikasi bahwa ITENAS akan menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains, dan seni, akan bisa dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama berkat Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan berbagai macam hibah yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebanyak 2,1 triliun tahun depan akan dilanjutkan, dan hibah dari matching fund dan competitive fund untuk penelitian dan pembelajaran akan diberikan sebanyak 3,1 triliun pada tahun 2021. Bapak Ibu, Bu Rektor dan kawan-kawan, saya kira demikian bisa saya sampaikan. Semoga ITENAS betul-betul bisa meraih visinya melalui 4 misi yang sudah dicanangkan oleh Bu Rektor dan Civitas Akademika. Saya titip kepada Bu Rektor dan Civitas Akademika ITENAS untuk selalu menjadi matahari bagi perguruan tinggi lain dalam rangka melakukan kegiatan kampus merdeka dan juga kegiatan matching fund dan competitive fund. Dan yang kedua adalah selalulah jadi mata hati dari seluruh dosen dan mahasiswa sehingga bisa menginspirasi bangsa Indonesia. Dan saya juga titip kepada Bu Rektor agar ITENAS selalu menjadi mata air bagi seluruh alumni, agar kalau mau ada yang update keterampilan atau update kompetensi, ITENAS juga akan selalu menjadi partner terbaik dari alumninya. Saya sangat yakin ITENAS selalu dekat di hati Indonesia. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Paris atas paparan yang sangat inspiring, mencerahkan sekali kepada kami. Jadi kalau saya boleh sedikit meresumekan Bu Paris, jadi ada beberapa hal yang tadi disampaikan Bu Paris. Jadi PR untuk kami adalah mempersiapkan evaluasi kurikulum agar dapat memenuhi kualitas lulusan yang bisa memenuhi kebutuhan industri 4.0 dan juga society 5.0. Dan juga jangan lupa mempersiapkan hard skill-nya ya Bu ya, tadi yang kemampuan digital seperti tadi Internet of Things, kemudian robotik, artificial intelligence dan lain sebagainya, dan juga soft skill mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah dan juga masalah sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Paris. Bu Paris, apakah masih ada waktu kurang lebih 5-10 menit untuk diskusi? Boleh Bu, sampai dengan 11.30 lah ya. 11.30. Oke, jadi kita punya waktu. Baik, Bapak Ibu, silahkan untuk bertanya, bisa menggunakan fasilitas raise hand untuk bertanya langsung kepada Ibu Paris. Mangga, silahkan.
Silakan Bapak Ibu. Halo, selamat pagi. Pagi. Pagi, Apa bisa Pak. ya? Saya dari alumni Bu. Silakan Pak Dedi. Halo. Halo Ya, Pak, silakan. silakan Pak. Selamat pagi Bu Paris dan selamat pagi Bu Rektor. Salam sehat untuk semua. Saya tertarik tadi dari pembicaraan Ibu Faris mengenai cyber security yang sedang dilakukan oleh teman dari Universitas di Solo kalau nggak salah. Ya. Memang dalam hal ini saat ini kita kebetulan juga memang, maaf sebentar, kebetulan saat ini security ini atau data yang kita punya di Indonesia ini sangat rentan terhadap istilahnya hal-hal yang tidak inginkan, misalnya ada perubahan atau mungkin copy data dan hal-hal seperti itu. Untuk itu barangkali mungkin ITENAS bisa juga memberikan kontribusi itu untuk mengembangkan cyber security ini yang tentunya memang saat ini kami sendiri masih bekerja sama dengan Pak teman dari terutama saat ini yang kami lakukan dengan Inggris Pak Bu ya. Namun demikian itu bukan hal tidak mungkin kalau ITENAS dan barangkali teman-teman dari dosen sendiri atau alumni yang lain bisa memberikan suatu pemahaman yang sama atau pemahaman yang untuk membuat sesuatu yang memang bermanfaat ini untuk utamanya barangkali di ITENAS, umumnya untuk siapa-siapa yang membutuhkan itu, terutama dalam hal ini kami melihat pemerintah mungkin masih perlu kita bekerja sama atau mensupport satu dengan yang lainnya. Kami ingin saran dari Ibu Paris, kira-kira kalau misalnya itu berhubungan dengan dikti, bagaimana ya kita bisa mencoba bersinergi barangkali atau mungkin memberikan support dari dikti sendiri. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Pak Dedi, ini sangat menarik ya pertanyaannya. Jadi yang pertama, Pak Dedi, seperti yang saya sampaikan tadi, sejak Mas Menteri menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kami melakukan transformasi pendidikan besar-besaran, di mana diantaranya adalah setiap dosen diperbolehkan untuk mengakses dana 2,1 triliun, meningkatkan kompetensinya dengan dana dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Dulu itu kita nggak pernah bisa akses itu Pak Dedi ya. Di uang 2,1 triliun itu diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dosen. Dulu uang dari LPDP ini hanya bisa digunakan untuk menyekolahkan S2, S3 atau postdoc dan belum tentu bisa digunakan untuk pendidikan. Jadi bukan untuk dosen, bukan untuk siapa saja, boleh disebut untuk siapa saja, padahal dana itu sebenarnya namanya dana abadi pendidikan. Nah, dengan berbagai macam komunikasi Mas Menteri dengan Ibu Menteri Keuangan dan Pak Presiden, Pak Dedi dan Ibu Rektor, serta teman-teman semuanya, dana itu sekarang bisa digunakan oleh Kementerian Dikbudristek, ya Pak ya, untuk khusus untuk dosen. Dan yang luar biasa, Pak Dedi, dari kegiatan tersebut, Mas Menteri itu menyiapkan program yang namanya adalah Matching Fund. Matching Fund ini adalah tahun ini punya dana 250 miliar, Pak. Jadi industri yang akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mencari solusi bagi bangsa Indonesia, boleh levelnya kabupaten kota, boleh levelnya provinsi, boleh levelnya BUMDes, boleh levelnya nasional, boleh levelnya regional, boleh levelnya internasional, diberikan akses 50% uangnya akan disupport oleh Dikti, Pak, melalui dana matching fund. Ya. Bapak Ibu tidak usah ke Dikti, Pak, langsung aja melakukan komunikasi Pak Dedi sama Bu Rektor buat proposal sama-sama.
Bu Melinda mau bikin apa, Pak Dedi mau bikin apa atas nama perusahaannya, kemudian sama-sama melakukan daftar di Kedai Reka, Pak. Kedai Reka itu adalah platform kerjasama industri dengan perguruan tinggi yang tidak pernah tutup 7 hari seminggu, 24 jam sehari, 365 hari per tahun nggak pernah tutup, Pak. Jadi Bapak boleh kapan saja melakukan upload di sana. Nanti akan kami lakukan evaluasi, Pak. Apakah kerjasama ini bisa mensupport untuk SDM unggul Indonesia maju? Atau melakukan hilirisasi suatu produk yang sudah dikawal oleh Pak Dedi. Mungkin sudah TLR-nya 5 begitu ya Pak ya, atau 6. Ini mau jadi 7 dan 8 kan Pak Dedi nggak bisa sendirian. Memerlukan orang-orang ahli dari ITENAS. Silakan Pak, dilakukan kegiatan itu. Kalau nanti tidak lulus di seleksi 1, sebetulnya kami nanti akan menyuruh Bapak Ibu, Bu, Pak Dedi ini kurang ABC untuk mencapai standar yang diinginkan oleh Kedai Reka, karena Kedai Reka itu dievaluasinya bukan oleh kami Pak, tapi oleh tim independen yang memang terdiri dari tim independen kurator dari hibah dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan juga dari bank visibilitas pegawai-pegawai bank yang memang ahli di dalam visibility study. Jadi selama Pak Dedi melakukan kegiatan kerjasama dengan ITENAS dalam rangka melakukan menghilirkan satu produk atau jasa atau mau melakukan beberapa kegiatan yang memecahkan masalah nasional, pasti kita akan melakukan support. Jadi kalau Pak Dedi dulu memecahkan masalah perusahaannya, uangnya semuanya dari Pak Dedi, sekarang nggak usah. Bisa maksimal 50% dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tahun ini Pak, pada saat kita membuka kegiatan matching fund dengan 250 miliar, industri yang minta matching jumlahnya 1,4 triliun Pak Dedi. Nah, karena kita bisa menyampaikan kepada Mas Menteri, ini loh Mas Menteri yang minta tuh ternyata ada 1,4 triliun, bukan 250 miliar. Nah, dari laporan tersebut baru 1 minggu yang lalu, saya diberikan oleh Mas Menteri kenaikan budget untuk Kedai Reka Matching Fund namanya Pak, karena memang di-matchingkan anggarannya dan SDM-nya, kami tahun depan akan mendeliver 1,5 triliun uang matching fund untuk, kembali lagi Pak ya, SDM unggul Indonesia maju, kemudian kita juga ingin mempunyai hilirisasi produk atau jasa baru di bidang apapun, terutama mungkin ya Pak, kalau tahun depan Mas Menteri sudah mulai fokus Pak, mulainya adalah dengan green economy, blue economy, kemudian digitalisasi ekonomi, kemudian manufaktur dan IT, dan kemandirian kesehatan. Jadi silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan kerjasama dengan berbagai macam perguruan tinggi termasuk dengan ITENAS. Saya kira demikian Pak Dedi, selamat bergabung di Kedai Reka. Oke, terima kasih Bu Pari dan Pak Dedi atas pertanyaannya. Alhamdulillah Bu, di tahun ini juga salah satu dosen kami mendapatkan skema hibah matching fund tadi Bu. Jadi salah satu dosen di desain produk Pak Andri, alhamdulillah mendapatkan skema hibah tersebut. Baiklah Bapak Ibu, apakah mungkin ada pertanyaan lain? Izin saya bertanya Bu. Enggak Bu Rektor. Enggak Bu Rektor. Terima kasih waktunya, terima kasih Bu Pari sudah bersedia memberikan pencerahan. Nah, ini terkait dengan program MBKM Mas Menteri, ini memang luar biasa dan kami juga sangat bangga dengan program tersebut, walaupun memang ini kejar-kejaran untuk bisa kami melakukan suatu adaptasi dengan program tersebut, terutama tadi di kurikulum. Nah, ada hal yang kami ingin tanyakan, mohon izin Ibu Paris. Jadi, saya sendiri melihat bahwa dengan hibah-hibah yang ada terkait dengan MBKM, tidak ada lagi suatu perbedaan antara PTN dengan PTS. Jadi, ini suatu, tentunya ini apresiasi bagi kami di PTS pada Dikti, dan bahkan Ibu sendiri juga mengatakan tahun ini hibah untuk PTS jauh lebih besar dibandingkan PTN, dan ini baru pertama gitu. Tapi di lain pihak kami juga melihat tentunya di salah satu pertukaran pelajar. Nah, pada saat kami untuk bisa bertukar pelajar dengan PTN, ini ternyata tidak mudah. Ini yang kami mengalami kesulitan terus terang. Sebagai contoh di wilayah Bandung saja dengan ITB,
Nah, akhirnya ya kami menyadari bahwa ya sudahlah, kami lebih banyak memilih dengan sesama PTS. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait dengan, kalau kami lihat, mungkin Ibu tahu di Dikti itu ada semacam liga waktu itu, Liga 1, Liga 2, Liga 3, yang dimana didasarkan pada populasi atau student body perguruan tinggi. Nah, kami sendiri juga untuk PTS terus terang tanpa bermaksud untuk cengeng gitu ya, tetapi ini kami sadari bahwa PTN dengan jalur mandiri, dibukanya mandiri, satu angkatan itu seperti menerima satu student body. Jadi kalau mereka menerima sekaligus 9.000, 7.000 satu angkatan, nah itu sama dengan student body-nya perguruan tinggi kami gitu, ITENAS. Nah tentunya ini juga persaingan ini agak sulit untuk sebuah PTS bisa menembus untuk menaikkan naik liga kira-kira gitu, sehingga kalau kami melihat memang salah satu indikator di RIP itu adalah bisa meningkatkan populasi, tentunya juga kami mengharapkan bisa meningkatkan kompetisi. Nah ini kalau izin bertanya Bu, terkait dengan kebijakan yang didikti ini, apakah memang jalur mandiri ini akan terus dibuka, dilepas begitu saja, ataukah memang ya memang kami harus terus bersaing gitu dengan PTN yang tentunya kami sadari bahwa dengan kondisi seperti ini juga tidak mudah gitu ke depannya. Terima kasih Bu Paris, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Bu Rektor. Yang pertama, sebetulnya ITENAS punya adik-adik yang kurang beruntung di negeri juga banyak ya Bu. Ya. Cuman kan biasa kita kan jarang lihat ke bawah, lihatnya ke atas. Ya, ke atas. Yang namanya Institut Seni dan Budaya tuh Bu, mungkin beberapa persen juga bangunannya masih seperti SLTA Ibu ya, karena kesulitan-kesulitan baik itu kesulitan mendapatkan mahasiswa yang senang terhadap seni dan budaya karena masa depannya mungkin masih belum begitu cemerlang seperti di Korea begitu ya. Kalau di Korea kan sekarang yang jualannya bagus ya seni dan budaya begitu ya. Dan saya sering bilang tuh sama teman-teman di ISBI itu ya Bu ya. Saya bilang bahwa Indonesia itu teknologi ketinggalan 20 tahun ya. Solar energi ketinggalan juga 15 tahun ya. Kemudian kuliner mungkin dia ketinggalan 5 tahun ya. Yang paling jago dan gak ketinggalan itu kita tuh cuma seni dan budaya. Ya kan? Gak ada yang bisa mengalahkan seni dan budaya kita serta keindahan tempat pariwisata Indonesia. Kenapa? Karena punya 17.000 pulau. Masalahnya sekarang Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu pernah ke Maroka ya, kemudian ke Boracay, yang begitu terkena di dunia, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Flores, ya, dibandingkan dengan Lombok, nggak ada apa-apanya Bu, dibandingkan dengan teman-teman di Raja Ampat, nggak ada apa-apanya, ya. Tapi mereka di sana seluruh rakyatnya bisa bahasa Inggris. Jadi sejak turun dari pesawat sudah dilayani dengan baik. Ke Seleo dilayani juga dengan baik, tahu maksudnya ini pengen diurut apa pengen diapalah, kita Bu pusing ya. Ya itu adalah di depan mata tuh Bu. Ya kan, di depan mata. Jadi harusnya menurut saya kita itu apalagi di ITENAS ya ada seni menurut saya tadi ya. Itu memang literasi bahasa itu menurut saya penting. Karena kita Bu nggak bisa jualan yang lain Bu. Jualan yang lain tuh kita ya kalah. Gitu ya. Jadi kembali lagi Bu, itu mungkin yang menurut saya ada juga Bu yang di bawah ITENAS juga banyak begitu ya. Itu seni tuh Bu, kita guyur uang berapa aja Bu, tetap aja tuh mahasiswanya tuh hanya 100, 200. Padahal udah kita guyur tuh Bu dengan berbagai macam kebijakan ya kan. Jadi supaya juga ITENAS ada cermin dari sisi yang lain lah gitu ya. Kalau dari sisi yang ITB, kan ITB juga lebih dulu berdiri mungkinnya dari ITENAS, wajar lah kalau ITB seperti itu gitu ya Bu ya. Tapi memang untuk kebijakan kami itu kan Bu di dalam Renstra tadi yang saya sampaikan, Renstra kami nomor 1 itu sudah meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Itu tuh janji kami sama Pak Presiden Bu, harus naik tiap tahun minimal 2 item. Ya 2 poin. Harus naik Bu.
Kalau kami minta tolong hal itu kepada swasta, kami punya kuasa apa sama swasta? Tiap tahun kami hanya membantu lebih kurang 6 triliun untuk swasta, yaitu bayarin dosen. Ya, seperti tidak dibantu tuh ya, karena nggak pakai kompetisi, Bu. Padahal itu saya tuh tiap tahun ngeluarin uang 6 triliun tuh untuk gaji dosen seluruh Indonesia. Saya punya datanya, Mbak Inim. Bu Melinda dapat gaji berapa? Saya tahu semua. Begitu ya. Cuma kami nggak pernah melakukan itu menjadi seleksi karena alhamdulillah Indonesia masih kuat lah untuk menggaji dosen. Kalau Bapak Ibu silahkan tanyalah ke negeri dimanapun berada, nggak ada Bu PTS dibayar sama negeri. Mau ke Harvard nggak ada dibayar sama Amerika, nggak ada Bu. Semua dibayar oleh perguruan tinggi itu. Kita nih 6 triliun tiap tahun mengeluarkan uang untuk dosen swasta. Jadi Bu bukan berarti tidak berkembang. Kedua, kebijakannya memang karena kami punya item 2% harus naik, maka kita memang mempush perguruan tinggi negeri untuk naik di sana, Bu. Karena kalau enggak kami nggak bisa bayar janji kami kepada Pak Presiden, gitu ya. Sebetulnya, Bu, kalau perguruan tinggi non-PTNBH, mereka tuh ada aturannya maksimal 30% mandiri, lainnya 70% harus melakukan kegiatan sesuai dengan kajian-kajian yang kami peroleh dan mengikuti kegiatan yang kami berikan mandatnya. 20% misalkan untuk ITB ya, dari mahasiswa ITB katakanlah 1 tahun 1.500 orang misalnya, maka dia 20% harus dari ekonomi lemah, Bu. Dengan UKT 500 teman anak-anak Bu masih mahal taman kanak-kanak. Dan UKT kedua 1 juta, itu 2%, Bu. Itu nggak bisa tolong ke Itenas, ya kan? Itenas pasti kan teriak, Bu. Masa Bu Paris nyuruh kita ngasih 1 semester lebih murah daripada taman kanak-kanak? Tapi kalau ke perguruan tinggi negeri, kami wajibkan tuh Bu, 20% harus punya mahasiswa yang punya 500.000 per semester dan 1 juta per semester. Gitu ya Bu ya. Itu juga mungkin harus dibaca. Memang diberikan keleluasaan 30% boleh pakai mandiri. Kalau ada yang lebih dari 30% Bu, selain PTNBH, seperti ITB, Ibu boleh lapor sama kami. Nggak boleh juga. Untuk apa? Untuk memberikan keseimbangan juga bagi swasta, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau PTNBH, memang kami beri kekuasaan untuk ngambil mandiri 50% dari jumlah mahasiswa tahun ajaran baru. Kenapa? Karena PTNBH juga sama kami ditekan untuk menjadi top 1,000 university. Kami tidak bisa memberikan uang banyak-banyak. Dari mana uangnya? Ya dari itu, yang dari mandiri itu, Bu. Gitu, makanya teman-teman di ITB dan PTNBH lain yang berjumlah 12 sekarang ini, mereka cari uang dari mahasiswa baru dan kerjasama yang lain. Untuk apa? Menaikkan kredibilitas negara. Kami mau minta tolong sama perguruan tinggi swasta, yang nggak berani. Pun kami nggak pernah, hanya membiayai 6 triliun, nggak berani tuh Bu neken-neken begitu kan ya. Tapi alhamdulillah ada juga ya yang masuk QS 1000, diantaranya adalah Bina Nusantara. Ya, Binus itu masuk QS 1000. Apakah Itenas bisa? Bisa banget. Kalau apa? Kalau seluruh dosennya mencapai visi misi Itenas tuh, visi misinya luar biasa banget loh Bu. Saya aja nggak lihat itu di perguruan tinggi ada misinya kayak begini Bu ya. Menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi ya Bapak Ibu sekalian, dan berdasarkan nilai-nilai integritas, kualitas dan inovasi. Kalau itu saja bisa dilakukan oleh Itenas itu Bu akan lebih bagus dari ITB. Masalahnya sekarang dari misi tersebut nilainya sudah berapa? Kan begitu ya Bu ya. Jadi kalau Bu Rektor gitu ya mau tanya tentang integritas saya dan tim saya, terutama tim saya Bapak Ibu sekalian, kami itu tidak pernah berhenti WhatsApp sampai dengan jam 12 malam. Kenapa? Tiap hari kerjaan ada terus. Apalagi setelah Ristek gabung dengan Dikti Bu. Uangnya sama programnya diserahkan ke Dikti, SDM-nya satu pun tidak ada yang pindah ke Dikti. Betapa kami harus mengatur berbagai macam program ini bisa berjalan dengan baik, karena kami juga mungkin malu nanti kalau performan saat dipegang oleh Dikti menjadi kurang bagus. Jadi ini juga sama tuh Bu. Jadi ini sebetulnya
saling intip lah mungkin ya Bu ya. Saling intip untuk kebaikan ya. Jadi tenang aja Bu Mel, karena kami juga punya peraturan teman-teman yang perguruan tinggi negeri maksimal hanya boleh mengambil mandiri 30%, untuk PTNBH mandiri 50%. Kalau ada Bapak Ibu menemukan ada teman-teman yang tidak mengikuti aturan ini, tentu kami akan melakukan teguran-teguran baik itu secara lisan maupun tertulis. Kami sangat yakin kami juga punya kepentingan yang sangat besar untuk membuat swasta selalu eksis, dan saya sangat yakin ITENAS adalah salah satu PTS swasta yang eksis, karena nggak mungkin Bu kami memberikan hibah dipercayakan kepada Dinas 5 miliar ya. Dan mungkin Ibu silakanlah dievaluasi. Sudah berapa lama Bu Rektor tidak menerima uang miliaran dari kementerian? Ya, saya kira itu sebagai bukti ya bahwa kami itu sangat perhatian, dan kemarin sudah saya laporkan ke Bu Rektor bahwa seluruh matching fund dan kompetitifan tahun ini lebih banyak dimenangkan oleh teman-teman swasta. Itu artinya apa? Integritas teman-teman swasta juga sudah terbukti bisa mengalahkan teman-teman di negeri. Gitu ya. Terima kasih banyak Bu Rektor. Terima kasih Bu. Sama. Baik Bapak Ibu. Tolong ya Mbak Citra, Ibu harus leave karena Ibu juga punya kebetulan masih surat. Ya betul, terima kasih banyak Ibu Paris atas kesempatannya. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Bu ya, karena mungkin masih banyak teman-teman dosen lain yang akan bertanya. Baik, terima kasih pada Ibu Paris atas materi yang sangat bermanfaat dan juga partisipasi atas para peserta yang sangat aktif dan telah menyimak dengan sabar dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dari acara ini akan memberikan pencerahan pada kami untuk melakukan penyesuaian kurikulum dan juga peningkatan sumber daya dosen agar dapat menunjang kompetensi lulusan sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri 4.0 dan society 5.0. Akhir kata saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaknyamanan dalam penyelenggaraan acara ini. Acara saya serahkan lagi kepada MC Bu. Mungkin nanti akan ajak acara foto bersama. Mangga Mas Taufik. Ya, terima kasih. Ada di ditunggu proposalnya di Kedai Reka. Siap. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Paristianti Nuwardani MP yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat menarik dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Moderator, Ibu Kancitra. Selanjutnya ada penyerahan secara simbolis sertifikat dari ITENAS kepada narasumber. Kami persilakan untuk ditayangkan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rektor. Terima kasih Bu.